Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali tema 6 subtema 3, pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, pada hari ini di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang menuliskan kembali isi bacaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak kita telah mempelajari tentang ide pokok dan informasi penting dalam bacaan. Nah, untuk menuliskan kembali isi bacaan, kita harus memahami 4 hal. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus membaca setiap paragraf dalam bacaan dengan seksama. Yang kedua, kita harus menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, kita harus menentukan informasi pokok atau inti masalah pada setiap paragraf dalam bacaan. Dan yang terakhir, setelah itu semua kita rangkai informasi pokok setiap paragraf menjadi paragraf yang padu. Nah, itulah dia cara menuliskan kembali isi bacaan atau isi sebuah teks. Nah, pada pembelajaran kelima itu kita belajar tentang menyampaikan isi bacaan. Nah, dalam menyampaikan isi bacaan anak-anak, kita harus mengingat kembali cara menentukan kalimat utama, ide pokok, dan informasi pokok. Nah, kalau itu sudah kita kuasai, maka kita bisa menyampaikan isi bacaan itu dengan baik. Kalau menyampaikan isi bacaan berarti itu secara lisan. Nah, kalau secara lisan ada 3 hal yang harus kita pahami, atau ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami isi teks yang telah kita susun. Lalu kedua, kita menyampaikan isi teks dengan suara jelas agar orang lain itu bisa mendengar dengan tepat. Lalu kita berusaha menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pendengar. Jadi kalimat-kalimat kita itu sebisa mungkin mudah dipahami oleh orang lain. Lalu yang terakhirnya, ketika kita berbicara, baiknya kita itu tidak perlu banyak bergerak di depan atau mencari perhatian dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu, karena itu akan mengganggu pemandangan pendengar. Nah, pada pembelajaran 6 anak-anak kita belajar tentang simpulan isi bacaan. Simpulan artinya pernyataan yang disusun berdasarkan ide pokok dalam kata kunci dari kalimat penjelas dalam paragraf atau bacaan. Nah, kalimat simpulan ini juga tidak harus persis seperti apa yang ada dalam paragraf atau bacaan. Nah, simpulan atau simpulan isi bacaan itulah yang dinamakan dengan sari dari bacaan. Nah, supaya kamu bisa memahaminya dengan baik, maka ada cara-cara menyimpulkan isi bacaan yang baik. Yang pertama adalah kita harus membaca secara keseluruhan dengan baik dari awal hingga akhir teks yang akan kita simpulkan. Yang kedua, kita harus menentukan ide pokok tiap paragraf dalam bacaan tersebut. Dan yang ketiga, kita menyimpulkan isi bacaan itu berdasarkan ide pokok setiap paragraf. Nah, anak-anak, inilah pengantar dari Pak Guru. Lebih jelasnya kita tonton video ini dan mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak kami. Selamat pagi dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, bacalah teks dengan saksama dan cermat. Identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap
paragraf. Selanjutnya, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri, sesuai kaidah penulisan yang benar. Selanjutnya, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, maka terjadilah permasalahan sosial. Gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf tersebut adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menuliskan kembali informasi teks berdasarkan teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan, akan terjadi permasalahan sosial. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan teks berikut. Masalah sosial dalam kehidupan. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diliput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial sering terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara, pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Paragraf selanjutnya, masalah lain yang sering terjadi adalah rusaknya fasilitas umum. Berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak, hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Masalah sosial lainnya yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perilaku tidak disiplin lainnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan menyeberang jalan sembarangan.
Kamu telah menyimak teks yang berjudul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Sekarang, ayo perhatikan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Pada paragraf pertama, informasi pentingnya yaitu media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf kedua, masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Informasi penting pada paragraf ketiga, masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Selanjutnya, pada paragraf keempat, masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Setelah membuat informasi penting berdasarkan paragraf-paragraf yang ada pada cerita masalah sosial dalam kehidupan, sekarang kamu bisa membuat ringkasan berdasarkan teks tersebut. Sebagai contoh, perhatikan ringkasan berdasarkan teks yang berjudul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku yang tidak disiplin. Ayo perhatikan contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Masalah sosial dalam kehidupan merupakan judul teks. Selanjutnya, informasi pada paragraf 1, media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Kemudian, informasi pada paragraf kedua, pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Berikutnya, informasi pada paragraf ketiga, rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Yang terakhir, informasi pada paragraf keempat, perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.